Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stefanus Theophilus yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan mari kita melihat warta gereja selanjutnya. Ibadah anak online GKI Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang. Gereja mengimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada tahun ini gereja kita GKI Immanuel Malang akan merayakan ulang tahun yang ke-40. Saudara-saudara, angka 40 itu merupakan angka yang khusus di dalam Alkitab kita, ya. Banyak dicatat tentang perjalanan-perjalanan rohani yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kita dalam angka 40 ini. Kali ini kita mau merayakannya dengan mengambil komitmen selama 40 hari. Kita berdoa, bersyukur, dan belajar untuk menemukan tujuan hidup kita, tujuan Tuhan bagi gereja kita di masa yang akan datang. Nah saudara, 40 hari menjadi masa yang penting dari banyak tokoh di Alkitab. Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari. Dan kemudian Tuhan memulai pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia bangkit dan dia 40 hari bersama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Nah kali ini saudara-saudara, saya mengajak teman-teman menjelang Paskah nanti, dalam masa Prapaskah kita akan mengambil waktu 40 hari Prapaskah sebagai hari di mana kita mengambil komitmen untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama bersyukur, bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran tentang tujuan hidup gereja kita, tujuan hidup kita, supaya kita boleh maju melayani Tuhan. Kita akan melakukan komitmen itu dengan memakai waktu ibadah doa bagi kita setiap hari jam 5 pagi sampai jam 5.40, ya. Kita lakukan mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 15 April, yaitu hari Jumat Agung tahun 2022 ini. Dan saya mengharapkan saudara-saudara kita melakukan ini bersama-sama dengan keluarga kita, supaya kita tidak melakukannya secara pribadi-pribadi, tetapi kita ini melakukannya sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu boleh mendoakannya terlebih dahulu. Dan selama bulan Februari, saudara-saudara boleh memikirkan ini, mendoakan ini, dan kemudian mendaftarkan diri kepada gereja. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi tata usaha gereja, ya, saudara Ine atau saudara Theo di nomor gereja berikut ini, atau saudara boleh menghubungi saudara Yulianti yang menjadi panitia Paskah kita kali ini di nomor yang tercantum di layar saudara ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua saudara-saudara boleh mengikuti 40 hari dengan tujuan. Dalam rangka Prapaskah, gereja mengajak semua jemaat mengikuti 40 hari dengan tujuan yang diadakan dalam persekutuan doa pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Acara ini akan kita mulai hari Rabu, tanggal 2 Maret sampai dengan 16 April 2022. Saudara-saudara yang sudah mendaftar diingatkan untuk mengikutinya. Bagi yang belum, segera mendaftarkan diri. Pendaftaran sampai tanggal 28 Februari 2022. Selama masa Prapaskah ini, ibadah doa pagi setiap Sabtu
jam 7 pagi dan persekutuan wilayah gabungan ditiadakan. Jemaat diajak bergabung bersama dalam doa bersama 40 hari dengan tujuan. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang GKA Immanuel Malang pada pukul 7 malam. Hari Jumat, tanggal 4 Februari, gereja mengadakan persekutuan wanita di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Minggu depan, tanggal 6 Maret 2022, kita akan memasuki Minggu Prapaskah pertama dan merayakan sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Suryanto dengan tema Proto Evangelium. Harapan saudara-saudara mempersiapkan diri dan hati untuk mengikuti perjamuan dengan berdoa dan membaca Alkitab. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online, dapat mengambil roti dan anggur di gereja dengan terlebih dahulu menghubungi Evangelis Licu Mulyatan. Pendaftaran kelas katekisasi telah dibuka kembali. Katekisasi akan dilakukan mulai awal Maret 2022 dan baptisan kudus akan diadakan pada Hari Raya Pentakosta, Minggu 5 Juni 2022. Jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri pada TU Gereja. Dalam rangka menyambut Paskah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang berbeban silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehubungan dengan penularan virus COVID dengan varian Omikron ini yang sangat cepat saat ini, dan dengan memperhatikan juga himbauan dari pemerintah, maka Majelis GKA Immanuel Malang memutuskan ibadah umum tatap muka yang jam 7 pagi di GKA Immanuel Malang untuk 3 minggu ke depan ditiadakan. Jadi tanggal 13, 20, dan 27 Februari 2022 kita tidak ada ibadah tatap muka di gereja jam 7 pagi. Saudara-saudara diharapkan untuk tetap beribadah dengan mengikuti ibadah online di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mari kita sama-sama tetap dengan setia beribadah kepada Tuhan, dan mari kita tetap menjaga kesehatan kita saudara-saudara dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam hidup kita sehari-hari, dan mari kita tetap saling mendoakan supaya sungguh Tuhan akan menuntun kita sekalian melewati masa pandemi ini dengan selamat, dan Tuhan kiranya akan menyertai kita, menopang kita, dan mempertemukan kita kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Demikian himbauan dari Majelis GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita minggu ini dengan tema ibadah dan perkataan kita. Disampaikan oleh Pendeta Stefanus Theophilus. Saya mengajak untuk bersaat teduh.
Saya mengajak berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengungkapkan hormat kita kepada Allah yang begitu baik dan amat baik di dalam kehidupan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, alam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Biarlah melalui pujian-pujian yang kami sampaikan menjadi penyembahan, dan firman Tuhan yang kami dengar menuntun dan membimbing hidup kami. Tuhan memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita menyadari di dalam hidup kita banyak pelanggaran, banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan Lingkupiku dengan Sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu,
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku kenang sebab kau Allah. Kita menyanyikan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami membawa dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami sungguh menyesal akan segala tindakan dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kami manusia yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Namun dengan anugerah-Mu Engkau melayakkan kami. Kami menyadari di dalam perkataan kami yang sering menyakiti sesama kami. Di dalam perbuatan kami belum melakukan yang terbaik kepada Engkau. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Di dalam Yesus, kami membawa penyesalan kami. Amin. Saudara yang terkasih, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan mendamaikan hidup kita dan memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita berdiri. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Mari kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita menyanyikan Ku Mau Serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, ibu yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Saudara, sebelum kita mendengar sabda Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Stefanus Theophilus, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Engkau berbicara dan menuntun dan membimbing kami melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu dan jemaat dan kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema tentang ibadah dan perkataan. Untuk ini nas yang akan kita baca adalah dari 1 Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 dan ayat 26 sampai 27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca lebih dulu. Di sini dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kemudian kita juga akan lihat
pasal yang sama, Yakobus 1, ayatnya yang ke-26 dan 27. Ayat 26 dan 27 demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirimu beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian pembacaan dari firman Tuhan. Nah, untuk sama-sama kita renungkan, yaitu tentang perkataan di dalam beribadah. Nah, di sini kalau kita mengacu pada kitab Yakobus, ini sudah jelas sekali apa yang boleh dan apa yang harus, apa yang tidak boleh, apa yang jangan, apa yang baik dan apa yang tidak baik yang berhubungan dengan perkataan kita. Jadi jelas Yakobus menulisnya to the point. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita membahasnya secara lebih konkret sekarang, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini saya akan mengajak kita melihat atau merenungkan tokoh yang bernama Yusuf yang ada dalam Perjanjian Lama, untuk kita sama-sama melihat apa itu perkataan yang baik atau yang tidak baik yang sesuai dengan yang Yakobus tadi jelaskan. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara soal Yusuf, maka Yusuf jelas sekali seorang anak yang sangat disayang oleh orang tuanya, yaitu khususnya oleh ayahnya. Karena pada waktu itu kita tahu peristiwa, yaitu di mana ayahnya Yakub ingin sekali mempunyai istri, yaitu Rahel, yang nanti adalah ibu dari Yusuf. Sedangkan pada waktu itu yang diberikan kepadanya awalnya itu Lea, yaitu kakak dari Rahel. Nah, di situ akhirnya singkat cerita sudah menunggu begitu lama, yaitu 14 tahun totalnya. Akhirnya Yakub bisa mendapatkan Rahel yang dia sangat cintai. Nah, di dalam perjalanan antara Lea dan Rahel sebagai istri Yakub, maka kita melihat persaingan mereka untuk dikasih Yakub itu membuat akhirnya gundik-gundik juga ikut terlibat. Nah, saya tidak usah jelaskan karena jelas kita sudah tahu mungkin. Jadi singkat cerita, akhirnya anak dari Yakub itu ada 12. Nah, dari 12 ini yang dari Rahel hanya 2, yaitu Yusuf dan Benyamin adiknya. Oleh karena itulah Yusuf menjadi satu-satunya yang paling disayangi dibanding anak-anak yang lain oleh Yakub. Jadi Yusuf menjadi anak kesayangan. Nah, di sini bagaimana Yakub ayahnya itu menggambarkan kasih sayang yang berlebihan itu kepada Yusuf. Maka di sini dicatat diberikanlah baju-baju yang sangat bagus, sangat mewah. Dan juga diberikan perhiasan-perhiasan, sedangkan kakaknya tidak mendapatkan apapun. Nah, inilah rupanya yang membuat semua kakaknya menjadi marah kepada Yusuf karena perbedaan kasih dari bapaknya kepada mereka. Nah, di sini hal yang lain menarik. Kakaknya rupanya sering berbuat jahat. Nah, pada waktu itu Yusuf yang orangnya sebenarnya baik, tidak ikut terlibat dalam kejahatan, itu mengadu kepada ayahnya. Sehingga akhirnya disinilah kakaknya menjadi tambah marah kepada Yusuf karena dianggap Yusuf itu menjadi seorang pengadu. Nah, itu terus berkembang kemarahan itu sampai akhirnya klimaksnya terjadi, di mana kakaknya itu marah secara memuncak. Nah, itu di sini yaitu dalam peristiwa pada Yusuf waktu bermimpi. Di sini dicatat bahwa Yusuf tuh 2 kali bermimpi. Yang pertama dia pernah bermimpi yaitu ada 11 berkas gandum. Dan rupanya ke-11 berkas itu tunduk kepada dia. Nah, itu kan dengan kata lain gambaran di mana 11 itu adalah kakaknya yang akhirnya tunduk kepada dia. Nah, di sini akhirnya menyebabkan kakaknya itu menjadi marah luar biasa karena dianggap Yusuf itu ngejago dalam tanda petik. Terus mimpi yang kedua, rupanya Yusuf bermimpi juga ada matahari dan bulan yang akhirnya digambarkan sebagai ayah dan ibunya, dan di situ ada 11 bintang, yaitu dengan kata lain 10 kakak dan 1 adik yang semuanya itu akhirnya tunduk kepada Yusuf. Nah, ini akhirnya membuat kakaknya memuncak marahnya. Tetapi di sini masalah yang menarik, bukan hanya kakak yang marah, tapi ayah yang dilibatkan untuk tunduk kepada Yusuf juga akhirnya ikut marah. Nah, inilah yang terjadi. Jadi klimaks kemarahannya karena Yusuf pada waktu itu menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, bijakkah Yusuf dengan perkataannya?
yang mengatakan apa adanya tentang mimpi tadi. Nah, mungkin kita berkata, oh Yusuf itu orangnya lugu, sehingga akhirnya apapun yang dia katakan, jadi dia tidak bermaksud apa-apa. Ya, mungkin benar. Tapi saya bisa sanggah juga, masalahnya, apakah betul-betul bisa dikatakan anak atau Yusuf yang sudah berumur 17 tahun, itu bisa dibilang lugu? Sebab, mau tidak mau, dia sudah lebih dari remaja menjelang pemuda, yang pasti mempunyai perasaan dan mempunyai hati. Nah, di sini dengan kata lain, bagi saya, satu masalah, apakah perkataan Yusuf ini bijak atau tidak? Karena menurut saya malah tidak bijak. Nah, di sini pertanyaannya kita bisa lanjutkan dengan, pantaskah kakaknya yang akhirnya ayahnya juga marah kepada Yusuf? Nah, saya percaya itu pantas karena manusia sebetulnya punya harga diri. Nah, pada waktu manusia itu direndahkan atau dihina atau diremehkan dan tidak dianggap, maka di sini kita bisa melihat orang bisa marah. Demikian juga dengan kakak dari Yusuf. Jadi dengan kata lain, kakaknya itu marah dan betul-betul memuncak. Tetapi sekarang kita lanjutkan tentang kemarahan kakaknya kepada Yusuf. Benarkah kakaknya itu marah karena perkataan Yusuf tadi? Atau sebenarnya kakaknya itu sudah marah kepada Yusuf? Nah, sekarang kakaknya marah itu tidak punya alasan untuk melakukan suatu kejahatan kepada Yusuf untuk melampiaskan kemarahannya. Nah, di sini akhirnya mungkin ditunggu atau tidak, sampailah peristiwa di mana Yusuf memberikan perkataan tentang mimpi itu. Nah, ini dengan kata lain, kakaknya sekarang mempunyai alasan untuk marah kepada Yusuf atau melakukan kejahatan kepada Yusuf. Jadi dengan kata lain, bukan kata-katanya itu yang membuat dia marah, tetapi kata-katanya dipakai sebagai alat atau kendaraan untuk mereka bisa marah kepada Yusuf untuk melampiaskan kemarahannya sampai akhirnya berbuat jahat. Nah, jadi kalau kita stop di sini dulu, saya mau mengajak kita melihat bahwa kita harus benar-benar hati-hati melalui perkataan kita. Karena perkataan kita bisa membuat orang menjadi marah. Mungkin perkataan kita itu benar, tetapi masalahnya bisa menjadi salah pada waktu tidak tepat penyampaiannya. Nah, kalau tidak tepat pada penyampaiannya, maka perkataan kita itu bisa berbalik. Akhirnya bukan membuat orang itu jadi tahu dari perkataan kita, atau misalnya perkataan kita itu menegur sampai dia sadar, tetapi berbalik yang malah membuat dia menjadi marah kepada kita. Nah, ini yang saya katakan, hati-hati dengan perkataan. Bisa karena demikian orang berbalik menjadi marah. Nah, tetapi hal yang lain lagi, kalau kita katakan salah penyampaian itu bisa juga karena timing yang tidak tepat atau cara penyampaiannya yang tidak tepat. Nah, kalau kita hubungkan lagi kembali dengan Yusuf, maka saya katakan cara penyampaian atau timingnya tidak tepat. Nah, timingnya tidak tepat karena pada waktu itu kan kita tahu bahwa kakaknya itu sedang marah pada Yusuf. Jadi bukan lagi sedang bersahabat dengan Yusuf. Nah, dalam timing yang marah itu, akhirnya Yusuf melakukan satu kesalahan dengan perkataannya, sampai akhirnya dia berbalik. Jadi perkataannya itu membuat dia terpukul dalam tanda petik. Nah, hal yang lain juga kesalahan yaitu dengan cara penyampaian. Nah, saya melihat pada waktu Yusuf menceritakan soal mimpinya, bisa juga dalam hal ini dia sebagai anak yang menjelang pemuda, mungkin dengan nada yang sombong. Jadi dengan cara yang apa adanya tetapi bernada sombong, karena masalahnya kan kakaknya pada waktu itu lalu merasa direndahkan dibanding Yusuf. Jadi dalam konteks ini maka kakaknya merasa dia sombong, dan perkataan Yusuf dalam mimpi itu menyatakan sebetulnya dia tidak care dengan kakaknya. Sebenarnya sebagai seorang adik, terlepas dari apapun, dia kan mesti tahu bahwa kakaknya sebetulnya sedang dalam petik itu sakit hati kepada dia karena perbedaan kasih dari ayahnya atau kesalahan ayahnya. Nah, di sini dengan kata lain, Yusuf kok tidak bisa mengerti perasaan kakaknya yang sebetulnya marah karena papanya yang salah, yang merasa bisa marah karena apa? Karena papanya itu tidak adil. Nah, di sini saya melihat Yusuf tidak ada care sama sekali. Nah, di sini perkataan inilah akhirnya membuat memuncak. Nah, sekarang kembali saya katakan tadi, apakah betul-betul kakaknya marah karena perkataan, atau sebetulnya sudah marah tapi nunggu ada kesempatan, dan kesempatan ini adalah melalui perkataan yang salah dari Yusuf. Nah, di sini saya melihat kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus hati-hati, karena di sekitar kita banyak orang yang mungkin jahat atau mau jahat kepada kita, tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun juga. Kenapa? Karena belum ada kesempatan atau belum punya alasan untuk
melampiaskan kejahatan kepada kita. Nah, oleh karena itu mungkin ditunggu. Akhir kalau kita salah mengucapkan sesuatu, nah disitulah kita bisa dihabisi. Nah, kita melihat di Indonesia banyak peristiwa-peristiwa. Orang katanya salah bicara, akhirnya dihabisi. Tapi betulkah karena salah bicaranya atau karena memang sebetulnya mereka mau dihabisi, tetapi kebetulan ada alat untuk menghabisinya, yaitu kalau kebetulan dia melakukan satu perkataan yang salah. Nah, inilah yang pertama, hati-hati dengan perkataan. Nah, yang kedua, hati-hati dengan perkataan. Jangan kita berkata sesuatu yang tidak benar atau melakukan suatu fitnah. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 39. Nah, di dalam pasal ini yaitu cerita tentang pada waktu Yesus sudah menjadi budak, yaitu sudah dibeli oleh keluarga Potifar yang kaya raya. Nah, kita tahu ceritanya dalam pasal 39 ini. Istri dari Potifar pada waktu itu ingin menggoda Yusuf atau senang dengan Yusuf dan tertarik kepada Yusuf sehingga mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Nah, di dalam keadaan demikian Yusuf akhirnya tidak mau melakukan dosa yang diajak oleh istrinya, istri Potifar. Nah, di dalam keadaan demikian, dengan kata lain, di sini ceritanya si istri mau menyeleweng, tetapi Yusuf bertahan di dalam kesucian. Benarkah ini? Benar, sangat benar, benar 100%. Di mana Yusuf tidak mau melakukan suatu perbuatan jahat. Nah, itu dia katakan berkali-kali. Dia tidak akan mau jahat kepada Allah, dan dia juga katakan dia tidak mau jahat kepada suami dari istri yang sedang menggodai, karena dia tahu suaminya dari istri yang menggoda ini adalah orang yang baik. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, di sini kita melihat istri Potifar melakukan satu fitnah dan menyebarkan kebohongan yang luar biasa dan kejam, sampai akhirnya begitu jahat. Sehingga dengan fitnah ini, faktanya semua menjadi berubah. Nah, Yusuf yang digoda, istri yang menggoda, dicerita terbalik. Sampai dikatakan Yusuf yang menggoda dan si istri yang digoda. Nah, di dalam keadaan demikian, apa akibatnya? Akibatnya Yusuf akhirnya dipenjarakan. Nah, di sini saya melihat fitnah kadangkali bisa dilakukan kepada seseorang terhadap seseorang. Tetapi bisa juga fitnah dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Nah, untuk ini saya mau memberikan cerita, yaitu tentang kisah yang terjadi, yaitu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dan pada kisah para rasul-rasul mengabarkan Injil. Di situ kita tahu penguasa Rom pada waktu itu, Nero, yang sebetulnya gila hormat, sehingga dia ingin membangun satu kota yang besar, yang dibilang megapolitan, yang bernama Neropolitan. Jadi kota besar, megah, yang bernama Nero. Nah, untuk ini akhirnya dia singkirkan, singkat cerita, rakyat yang cacat, yang tua, yang lemah lah pokoknya. Sehingga akhirnya sudah dihabisi itu, timbullah kemarahan dari rakyat Rom kepada Nero. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu Nero mulai ketakutan. Bagaimana untuk menjawab supaya bukan dia yang melakukan kejahatan itu? Nah, di sini istrinya lah yang memberikan usul kepada Nero dalam tanda petik, yaitu untuk supaya Nero mengatakan yang membunuh orang-orang tadi itu adalah orang-orang Kristen. Dan dengan cara itu akhirnya orang Kristen juga lah yang membakar kota Rom. Jadi bukan Nero yang membakarnya. Nah, sekarang kenapa alasannya orang Kristen? Nah, di situ si istri bilang, masuk di akal kalau kita bilang orang Kristen yang membakar kota Rom dan membinasakan orang-orang lemah. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen diyakini, dan istrinya itu tahu keyakinan orang Kristen, yaitu mereka akan ke surga dengan dua cara, yaitu pertama kalau dia mati, atau kedua kalau kiamat. Kiamat artinya kota atau dunia itu terbakar. Maka istrinya bilang, fitnah saja, bilang orang Kristen pengen sekali ke surga, pengen cepat-cepat kiamat, sehingga kota Rom dibakar. Nah, singkat cerita, akhirnya fitnah ini disebar kemana-mana, sehingga timbullah kemarahan dari rakyat Romawi kepada orang-orang Kristen. Nah, itu salah satunya, sehingga akibatnya apa? Pembunuhan massal terjadi terhadap orang-orang Kristen, dan akhirnya para rasul juga mati dibunuh. Nah, jadi kita bisa melihat hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita bisa jahat sekali kalau menyangkut suatu kebohongan, apalagi fitnah yang sangat keji. Nah, sekarang kembali kepada Yusuf. Di sini kita melihat Yusuf akhirnya difitnah sampai akhirnya dia mengalami sesuatu yang sangat pahit, yaitu dengan cara apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Inilah yang terjadi. Jadi yang kedua, dengan perkataan dan peristiwa yang dilakukan oleh istri dari Potifar, saya mau mengajak kita hati-hati. Atau janganlah kita jahat dengan perkataan kita,
kalau kita melakukan sesuatu yang bohong, apalagi fitnah, karena itu bisa membahayakan orang lain. Nah, terus yang ketiga sekarang poinnya yang saya mau ajak kita lihat adalah kembali kepada Yusuf. Nah, Yusuf pada waktu difitnah tadi, apa yang terjadi? Apakah yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf berdalih? Apakah dia bela diri? Atau dia menyatakan sesuatu untuk proteksi dirinya? Tidak, ternyata. Dia tidak melakukan apapun. Dia diam pada waktu difitnah itu terjadi. Bahkan sampai akhir pada waktu dia masuk penjara karena fitnah itu, dia pun masih diam. Nah, sekarang kita bertanya lagi, benarkah Yusuf yang diam ini? Atau bisakah diam itu dibenarkan? Nah, saya menyatakan bahwa seringkali kita kalau difitnah, itu kalau kita diam, itu tidak benar. Atau paling tidak kurang benar. Nah, kenapa demikian? Sebab fitnah itu kalau dibiarkan, itu perkataan itu bisa menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi benar. Sebab ada pepatah yang berkata, kebohongan yang terus-menerus dilakukan dan dikatakan, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Nah, di dalam sejarah dunia kita tahu beberapa pemimpin melakukan hal demikian. Misalnya seperti Hitler. Nah, kita tidak punya waktu untuk membahas ini, tetapi sebenarnya sesuatu yang bohong itu kalau terus diucapkan bisa menjadi kebenaran. Nah, sekarang dengan kata lain berarti kita harus menyanggah kalau ada sesuatu yang tidak benar yang dituduhkan kepada kita. Tetapi sekarang pertanyaannya kembali, kenapa Yusuf menjadi diam dan tidak membantah? Nah, saya merasa dalam konteks Yusuf itu ada benar. Dia tidak berkata apapun pada waktu dia difitnah. Kenapa? Sebab kadang-kali pada waktu fitnah terjadi kepada seseorang, terus pada waktu orang itu membantah, seringkali tidak ada gunanya. Sebab tidak ada yang mau mendengar bantahan itu. Karena apa? Karena si pefitnah ini sudah membuat sedemikian sistematisnya sampai orang semua percaya sama dia dan tidak percaya kepada orang yang sedang difitnah kalau dia mau memberikan jawaban. Nah, bahkan lebih jahat lagi, yaitu atau lebih bahaya lagi, yaitu orang yang difitnah ini kalau dia mencoba membantah malah menjadi bumerang, yaitu justru menjatuhkan dia. Nah, di sini saya melihat si Yusuf itu benar-benar diam. Nah, di sini diam tepat dengan yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, tetapi diam di sini bukan pasrah mati atau pasrah yang agak bodoh, tetapi diam di sini adalah dia berani berteriak dalam hatinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Mazmur, kita melihat terus-menerus atau sering kali pemazmur berkata bahwa dia terjepit, bahwa dia sedang terhimpit, dan yang menarik sering kali banyak perkataan yang bohong yang dituduhkan kepadanya sehingga dia mengalami penderitaan. Atau dengan kata lain, banyak pemazmur yang mengatakan dia seperti sedang difitnah, dikurung dengan kejahatan perkataan-perkataan. Nah, di sini kita melihat bagaimana pemazmur seperti tidak punya kemampuan untuk membalas. Nah, dalam keadaan demikian, benar, mereka diam. Dan di dalam diam ini, mereka berserah kepada Tuhan. Nah, inilah dia kita melihat yang berhubungan dengan perkataan. Jadi kalau saya ulang, yang pertama, kita melihat dari contoh Yusuf, yaitu perkataan yang tidak tepat, itu berhubungan dengan isinya, timingnya, atau caranya, itu menjadi sangat berbahaya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua dengan perkataan, kalau kita melakukan suatu perkataan, jangan bohong, apalagi kalau itu menyangkut sebuah fitnah. Dan yang ketiga, kadang kita bisa berkata-kata atau kita berbicara. Tetapi pada waktu kita berbicara ini, hati-hati. Kita harus jelas, apakah benar-benar kita harus berkata atau justru kita harus diam. Nah, itu yang berhubungan dengan perkataan. Nah, sekarang saya akan mengajak kita lihat yang keempat. Sekarang kita harus berkata-kata. Nah, kalau kita harus berkata-kata, apa yang harus kita katakan? Bisakah kita berkata menurut apa yang Tuhan mau untuk kita katakan? Jadi kita bukan hanya karena punya mulut bisa bersuara dan kita mengatakan apa saja, bahkan apa saja yang dalam pikiran kita. Tapi marilah kita lebih bijak. Kalau kita mengatakan sesuatu, bisa nggak kita berpikir dulu, yaitu apa yang Tuhan mau saya katakan. Nah, ini kita melihat di dalam pasal 41 kisah dari peristiwa Yusuf dalam kitab Kejadian yang itu 41-nya. Nah, di sini kita melihat fakta Alkitab berkata soal sekarang Firaun, yaitu di mana Yusuf masih ada di dalam pembuangan atau jadi budak dan sudah masuk penjara. Nah, di sini peristiwanya yaitu Firaun. Nah, Firaun pada waktu itu mimpi dua kali. Mimpi yang pertama adalah pada waktu dia mimpi ada 7 sapi yang gemuk
dan juga ada 7 sapi yang kurus. Nah, yang menarik, yang kurus makan yang gemuk malahan. Dan mimpi yang kedua, ada 7 bulir gandum yang sehat-sehat, yang gemuk-gemuk, yang padat isinya. Dan ada 7 bulir gandum yang kurus. Tetapi apa yang terjadi? Yang kurus makan yang gemuk. Dan dalam 2 peristiwa atau 2 mimpi tadi yang mirip sekali, akhirnya Firaun mulai gelisah. Dan dalam keadaan gelisah, singkat cerita, akhirnya orang memperkenalkan Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi, yaitu Tuhan pakai Yusuf dalam hal demikian. Nah, pada waktu itulah Firaun bertanya kepada Yusuf, dan di situ Yusuf memberikan terjemahan dari mimpi dari Firaun. Terjemahannya adalah di mana Yusuf berkata ada 7 masa kelimpahan, itu gambaran lembu yang gemuk atau bulir gandum yang gemuk, dan ada 7 masa kelaparan, yaitu lembu yang kurus dan bulir yang kurus. Nah, di sini akhirnya orang-orang bisa kalah karena apa? Karena kelaparan itu lebih menyengsarakan. Nah, di dalam keadaan demikian, Firaun senang karena ada tafsiran yang jelas dari mimpi dia. Dan yang menarik, bukan hanya mimpinya saja yang ditafsirkan, tapi di sini kita melihat Yusuf juga bisa memberikan jalan keluarnya, yaitu bagaimana sebaiknya kalau tahu keadaan yang akan terjadi demikian, supaya pada waktu kelebihan itu Firaun mau menyimpan makanan dan seterusnya. Nah, ini yang membuat Firaun menjadi senang sekali kepada Yusuf, dan akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang kita melihat Yusuf melakukan seperti demikian, mengatakannya. Nah, sekarang benarkah Yusuf yang mengatakan semua arti mimpi dan juga jalan keluar? Benar. Tetapi bisa dibilang tidak benar. Karena apa? Karena sebetulnya yang berkata itu bukan Yusuf sendiri, tapi Tuhan yang mengatakannya melalui mulut Yusuf. Atau Yusuf mau mengatakan sesuatu, tetapi berita yang dia akan sampaikan dari perkataannya itu berasal dari Tuhan. Nah, disinilah kita melihat itu yang dikatakan oleh Yusuf. Karena Yusuf jelas sekali berkata, pada waktu Firaun tanya, kamu mau berkata apa soal mimpi? Dia berkata jelas, bukan dia yang akan berkata, tapi Tuhanlah yang akan berkata. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saya dan kita sekalian? Kalau kita berkata-kata, apakah perkataan kita ini sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan, atau pikiran kita sendiri? Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara dengan perkataan apa yang Tuhan mau kita sampaikan, saya tertarik sekali dengan masalah yang ada di dalam 1 Korintus 12. Ini mungkin berhubungan kalau kita misalnya dipakai oleh Tuhan untuk konselingin orang atau membimbing orang. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 12 digambarkan soal 12 karunia. Menarik, ada banyak karunia dan orang mulai tertarik pada beberapa karunia, tapi melupakan ada 2 karunia yang cukup penting bagi saya. Yang pertama dan karunia yang kedua yang orang seringkali abaikan. Apa ya? Yaitu yang pertama yang dibilang karunia hikmat, dan yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, apa artinya itu? Nah, ada penafsiran berkata demikian. Karunia dengan hikmat adalah seperti ini. Misalnya saya bertemu dengan seseorang. Nah, pada waktu saya bertemu dengan seseorang, orang itu menceritakan sesuatu kepada saya apa adanya. Dia cerita semuanya pada saya. Nah, pada waktu itu saya tahu persoalan dia, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Nah, pada waktu itu saya mulai ucapkan sesuatu. Nah, pada waktu saya ucapkan sesuatu, tahu-tahu orang itu kena, ini dia jawaban yang dari Tuhan. Nah, itu yang dibilang kalimat dengan hikmat atau berkata-kata dengan hikmat. Jadi saya mengatakan sesuatu apa yang Tuhan sampaikan, yang saya tidak pernah pikir sebelumnya. Karena Tuhan tahu kebutuhan orang yang akan mendengarkan itu, dan Tuhan pakai perkataan ini melalui mulut saya. Nah, itu karunia hikmat. Nah, apa karunia yang dibilang karunia dengan pengetahuan? Yaitu begini. Misalnya saya berbicara dengan seorang dan orang mulai sharing kepada saya tidak kenal misalnya, atau saya tidak tahu detail masalahnya. Tetapi pada waktu dia berbicara, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk tahu, sebenarnya persoalan dia yang paling inti adalah ini dan itu. Nah, sehingga akhirnya saya bisa memberikan jawaban kepada dia. Nah, jadi di sini kita melihat karunia hikmat adalah saya tidak tahu apa yang terjadi pada dia, tapi saya mengatakan sesuatu dan perkataan saya ini dipakai oleh Tuhan untuk menolong dia atau menguatkan dia. Atau karunia hikmat adalah pada waktu saya mengatakan sesuatu, Tuhan kasih tahu saya untuk mengatakan sesuatu yang dia butuhkan untuk dengarkan. Nah, ini perkataan yang Tuhan mau untuk kita katakan.
Nah, ini yang dikatakan oleh Yusuf kepada Potifar, pada Firaun. Sehingga akhirnya kita melihat semua Mesir itu tertolong. Dan bukan hanya Mesir yang tertolong, tapi apa yang terjadi? Bangsa-bangsa lain juga ikut tertolong. Nah, jadi kalau kita berkata soal Yusuf, mari kita melihat bahwa inilah dia perkataan yang sebetulnya dibutuhkan, apalah yang Tuhan mau untuk kita sampaikan. Nah, yang kelima, dengan hubungan berkata-kata dan hubungan dengan Yusuf, yaitu apakah kita bisa berkata yang memberikan encourage, yang memberikan semangat, atau memberikan gairah kepada orang pada waktu saya mengatakannya. Nah, ini ada di dalam pasal 50. Pasal 50 kita kejadian, yaitu peristiwanya kita loncat, yaitu di mana Yusuf akhirnya sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, inilah klimaks, yaitu Yusuf menjadi orang yang sekarang sukses. Nah, pada waktu itu kita tahu kan kelaparan terjadi di bangsa-bangsa lain karena mereka tidak tahu masa kekeringan ini. Sehingga akhirnya bangsa lain itu datang ke Mesir, termasuk kakak-kakak dari Yusuf yang disuruh oleh ayah untuk mencari makanan ke Mesir. Nah, singkat cerita, akhirnya pada waktu pertemuan itu kakaknya ke Mesir, kakaknya berjumpalah di istana. Nah, pada waktu perjumpaan di istana dalam hal itu, nah pada waktu itu kakaknya tidak kenal siapa itu Yusuf. Nah, di sini singkat cerita, akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada kakaknya. Itu singkat cerita. Nah, di sini sekarang kita bahas tentang pertemuan antara Yusuf dan kakaknya. Nah, pada waktu kakaknya itu tahu bahwa itu adalah Yusuf, kan mestinya dia gembira. Oh, ini adikku yang akhirnya sukses menjadi seorang pemimpin besar, sehingga aku dan ayahku dan adikku akan tertolong. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka sadar mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf yang luar biasa. Dan kejahatannya itu bukan main sadisnya. Sebab pada waktu itu dari perkataan kakaknya sendiri ini yang berkata, mereka ingat pada waktu dulu Yusuf dijahati. Yusuf itu pada waktu pertama kan dibuang dulu ke lubang sebelum dijual menjadi budak. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Yusuf berteriak-teriak minta tolong. Tetapi akhirnya apa? Mereka tidak abaikan sama sekali. Nah, ini kejahatan yang sangat keji dari kakak-kakaknya ini, sehingga akhirnya Yusuf akhirnya menjadi menderita. Nah, di sini kakaknya itu jadi ketakutan karena kejahatan yang luar biasa. Nah, apalagi pada waktu ayahnya meninggal dunia. Sebab kalau masih ada ayahnya, mungkin Yusuf tidak balaskan kejahatan kakaknya ini karena masih sungkan atau takut kepada ayahnya. Tetapi kalau ayahnya sekarang akhirnya sudah meninggal, semua kakaknya ketakutan luar biasa, dan ini yang terjadi. Nah, sehingga akhirnya karena sangat ketakutan, kakak itu berbohong dengan bilang, ayahmu sebelum meninggal dia pernah pesan, jangan siksa kami, kisah seperti demikian, tolong kami sebagai kakakmu. Itu pesan dari ayahnya. Itu bohong sebetulnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Nah, disinilah menarik. Yusuf berkata, dia mengabaikan semua perkataan kakaknya. Tapi yang dia katakan apa? Dia bilang, apakah kamu pikir aku menjadi pengganti Allah? Nah, ini kalimat yang sangat indah bagi saya. Kalimat pada waktu orang-orang itu ketakutan luar biasa, seperti terbakar. Sekarang ada satu siraman yang sangat sejuk luar biasa, yang memberikan jaminan bahwa mereka aman. Itu kalimat atau perkataan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata, mengapa kata-kata Yusuf begitu indah dan begitu adem? Karena masalahnya dia tidak mempunyai dendam, tetapi ada kasih yang luar biasa. Nah, kalau saya berkata dia tidak mempunyai dendam, sebenarnya kita bagaimana? Saya bagaimana? Kadang-kadang kita bilang kita tidak melakukan kejahatan. Nah, apakah kita tidak melakukan kejahatan karena kita baik? Atau sebetulnya kita masih takut atau belum mampu untuk jahat? Nah, di dalam keadaan demikian, Yusuf sebetulnya sudah mampu untuk memberikan balasan, melampiaskan dendam yang kepada kakaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak lakukan. Nah, inilah hati yang luar biasa dari Yusuf, sehingga perkataannya itu memberikan kesejukan luar biasa. Nah, kalau saya berkata hati Yusuf, saya akan bahas sedikit aja atau kupas sedikit, yaitu tentang 4 kali Yusuf menangis pada waktu ada perjumpaan dengan kakaknya. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya hati Yusuf yang sangat luar biasa baiknya. Yang pertama, Yusuf menangis yaitu di dalam Kejadian 42 ayat 24. Pada waktu peristiwa, pada waktu kakaknya itu belum tahu ini siapa Yusuf, tapi Yusuf sudah tahu. Nah, di sini kakaknya itu berdebat, pikir Yusuf tidak tahu bahasa mereka. Sehingga mereka berbicara, apakah kita ini yang kelaparan sekarang itu karena karma? Nah, karena apa karma? Karena
dulu kita jahat kepada adik kita dan seterusnya. Nah, pada waktu mendengar ini, Yusuf itu terenyuh hatinya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya ini keistimewaan dari Yusuf. Kan sebenarnya pada waktu dia mendengar perkataan kakaknya yang dulu jahat luar biasa, kan mestinya itu trauma timbul sehingga lampiaskan marah. Nah, di sini kita melihat enggak, Yusuf malah menangis. Karena apa? Karena dia sedih. Kenapa kok kakak begitu jahat? Ini hati yang luar biasa. Dan yang kedua, yaitu di dalam pasal 3 ayat ke-30. Nah, itu pada waktu singkat cerita, akhirnya kakaknya mengajak Benyamin untuk datang. Nah, begitu dia bertemu dengan Benyamin, karena dia tahu ini adik yang tidak bersalah dibandingkan 10 kakak yang lain yang jahat. Nah, adik yang tidak bersalah. Dan yang kedua, si adik ini adalah adik kandung. Karena apa? Satu ibu dengan dia. Nah, di sini kita melihat pada waktu dia bertemu dengan Benyamin, adiknya ini, dia menangis. Itu yang kedua. Jadi hati dia luar biasa lembutnya. Dan yang ketiga, yaitu dia menangis pada waktu apa? Yaitu pada waktu dia membuka dirinya sebagai raja. Nah, pada waktu dia membuka dirinya sebagai raja, pada waktu itu dia nggak tahan. Karena kemungkinan besar kakaknya itu ketakutan. Nah, pada waktu itu dia bukan marah pada kakaknya, tapi dia jadi sedih luar biasa. Kenapa kakaknya seperti demikian? Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, inilah dia perkataan Yusuf karena hatinya luar biasa. Dan di dalam yang keempat, kebaikan Yusuf itu di dalam pasal 50 ayat 17, yaitu pada waktu kakaknya itu bohong, yaitu bilang ayahnya suruh untuk melindungi mereka. Nah, di sini Yusuf kok menjadi nangis. Dia bukan marah, dia bukan bilang kenapa kamu sekarang berdusta lagi, sudah melakukan jahat kepada aku, sekarang membohongi aku. Tidak. Nah, di sini kita melihat satu perubahan yang luar biasa. Yusuf yang dulu kalau kita kembali pada waktu dia remaja menjelang pemuda, yang mungkin perkataannya itu tidak berdasarkan apa yang baik, dan mungkin ada nada sombong, dan mungkin tidak hati-hati, dan mungkin terlalu sembrono. Tapi sekarang kita melihat Yusuf menjadi seorang yang punya perkataan karena didorong oleh hati yang sangat luar biasa, sehingga kata-kata itu memberikan satu damai yang luar biasa. Nah, itu gairah atau semangat hidup lagi. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin sekali bertanya pada diri saya sendiri dan pada jemaat sekalian, bagaimana dengan perkataan kita? Apakah perkataan kita ini sembarangan kita katakan sampai akhirnya orang marah, atau perkataan kita ini dipakai untuk punya alasan supaya orang bisa marah kepada kita? Atau yang kedua, kita jangan sampai melakukan fitnah kepada orang lain. Fitnah itu katanya lebih kejam dari pembunuhan. Sebab apa? Sebab bisa menghancurkan hidup seorang. Jangan. Dan yang ketiga, kalau ada masalah, kadang-kali kita tidak perlu berkata. Diam. Karena apa? Karena di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang akan berkata-kata. Dan yang keempat, kalau kita berkata, apakah kita itu berkata dengan sesuai apa yang Tuhan mau untuk kita katakan? Dan terakhir, kalau sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita katakan, apakah perkataan kita itu memberikan seorang gairah hidup kembali, satu semangat hidup lagi, adanya pengampunan, adanya pertolongan, adanya kasih dari Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kepada dalam kitab Yakobus, jelas sekali perkataan kita itu harus benar-benar hati-hati. Apalagi kalau kita berbicara kita sebagai seorang rohani. Kalau kita bilang ibadah, ibadat itu bukan sekedar kita ada di gereja atau bukan sekedar pada waktu kita berdoa. Kalau kita masuk ke dalam kitab Yakobus, ibadat itu adalah adanya keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Dan di dalam keadaan demikian, kalau dikhususkan dengan perkataan, apakah perkataan itu kita dengan sesama itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu hubungan yang sangat baik. Dan dari hubungan yang sangat baik ini, kita bisa menolong orang lain melalui perkataan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saya dan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Theophilus mengenai ibadah dan perkataan, saya mengajak kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memohon Tuhan menuntun dan membimbing kami dan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berkata-kata membangun sesama kami,
berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, juga menguasai lidah kami, sehingga kami dapat menjadi alat Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, maupun di dalam gereja kami, GKA Immanuel. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita sebagai umatnya, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saatnya kita mau mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan saudara-saudara dapat ditransfer ke rekening gereja. Atau saudara dapat mengumpulkan, kemudian dapat membawa ke gereja. Mari kita menyanyikan Yesus Menuntun Hidupku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntunku. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka duka dan apapun, ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntun. Ya menuntun, ya menuntun. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntunku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Tuhan, berkati persembahan kami. Mampukanlah kami untuk dapat selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Indonesia agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu dan juga Tuhan memulihkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GKA Immanuel agar selalu setia dan semangat di dalam beribadah kepada Tuhan, dan melalui Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menjaga perkataan kami sehingga kami dapat memuliakan Tuhan.
Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh, serta bagi mereka yang sedang dalam pergumulan, di dalam kesulitan relasi dengan keluarga, atau kesulitan dalam pekerjaan, atau kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan, tolong Engkau menjadi Bapa yang peduli, Bapa yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dengarlah doa-doa kami. Kami membawa doa persembahan kami dan doa syafaat kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak untuk kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menuntunmu agar hidupmu memuliakan Tuhan, menuntunmu agar hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan menuntunmu supaya engkau menemukan sukacita di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.